Khonifidin asyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwasi yantadiru da'wata tulhikuhu min abid au umin au akhir au sadiqin fa idza lahiqathu kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Allahumma rahmatna bil Qur'an. Khonifidin arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam menghadiri satu majelis yang mulia, satu majelis yang agung, yaitu Majelisul Ilm. Semoga Allah bimbing, Allah tunjukkan kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di atas jalan kebaikannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaat nanti di hari kiamat. Ikhwanifidin arsyadakumullah. Kemudian tema dan kajian kita pada kesempatan malam hari ini, kita masih mengkaji kaitannya tentang kitab Ar-Ruh, di mana pada malam hari ini kita mengkaji akhir-akhir daripada kitab Ar-Ruh, kaitannya tentang amalan-amalan apa saja yang bermanfaat bagi mayit. Ikhwanifidin arsyadakumullah, yang perlu kita ingatkan bahwa kita punya kewajiban beribadah, kita punya kewajiban taat dan tunduk kepada Allah itu hingga akhir hayat kita. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya wa'bud rabbaka, beribadahlah, tunduk patuhlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, hingga keyakinan mendatangimu. Kemudian apa maksud daripada keyakinan mendatangimu? Para mufassir menjelaskan maksud keyakinan mendatangimu adalah hingga ajal menjemputmu. Artinya ma'asyiral muslimin, di sini ya, bahwa kewajiban kita beribadah itu hingga akhir hayat. Ketika kita ini sudah meninggal, maka sudah terputuslah usaha kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mati, maka disitulah yang paling punya peran adalah kebaikan-kebaikan apa-apa yang pernah kita lakukan di dalam hidup ini. Maka orang yang telah mati itu sudah berhenti dari usaha. Tidak ada yang ia lakukan kecuali menunggu-nunggu doa dan ya amal kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan.
Maka tidak heran kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa perumpamaan orang yang mati itu seperti orang yang sedang tenggelam, yang dia mengulur-ulurkan tangannya minta bantuan, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwisi yantadhiru da'wata tulhikuhu min abin au ummin au akhin au sadiqin fa idza lahiqahu kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Wa inna Allaha azza wa jalla la yudakhilu ala ahli kuburi min du'ain ahli ardi amsal al-jibal wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al-istighfaru lahum." Yang artinya mal mayitu fil qabri, tidak ada ya seorang mayit yang telah dikubur itu kecuali kal ghariqil mutaghawwasi, seperti orang yang sedang tenggelam yang senantiasa minta pertolongan. Dia itu sedang minta pertolongan, yang tadiru dakwatul hiku, yang dia itu menunggu pertolongan. Maka dia menunggu doa yang dikirimkan kepadanya, yang bisa berasal dari abin, bisa jadi bapaknya, atau ummin, atau bisa jadi dari ibunya, atau bisa jadi dari akhin, saudaranya, atau bisa jadi dari sodikin, kawan ya, kawan kentalnya, kawan akrabnya. Ini kita ingatkan ya. Faidah lahiqathu, apabila mayat itu ya mendapatkan hadiah doa dari orang hidup, kanat adalah nilai doa itu ahabbu ilaihi, lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Insyaallah. Jadi ini pentingnya kita senantiasa mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Ya. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yudailu ala ahlil kubur min du'ain ahlil ardi, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur itu Allah wujudkan sebesar gunung. Doa yang kita kirim kepada saudara kita yang telah meninggal itu walaupun sepele, walaupun sederhana, tapi Allah wujudkan itu nilainya sebesar gunung. Itu seperti itu. Wa inna hadiyatal ahya ilal amwat, dan sesungguhnya hadiahnya orang hidup kepada orang mati wujudnya apa? Al istighfaru lahu, permohonan ya, permohonan orang hidup kepada Allah agar orang mati diampuni oleh Allah subhanahu. Inilah hadiah yang perlu kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Maka ini penting sekali. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, maka ini kaitannya tentang kondisi orang meninggal. Maka kita ingatkan sekali lagi, maka kaitannya dengan orang meninggal itu memang ada dua kondisi. Ada orang meninggal yang memang dia sudah tidak bisa mendapatkan pertolongan dari saudaranya. Jadi orang meninggal itu bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan ya bantuan itu dari dua sisi. Yang pertama adalah dari apa yang ia usahakan. Yang kedua
bisa juga adalah dari saudara yang lainnya, kecuali orang kafir. Kalau orang kafir mati, ya sudah, tidak ada yang bisa menolong dia. Jadi sekali lagi, kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolong dia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 161 sampai 162, Allah menyatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yundarun. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang telah kafir itu, wa matu, dan mereka mati, mereka telah mati wahum kufar, sedang mereka dalam keadaan kekafiran, dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullah, maka mereka itu mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan mendapatkan laknat dari seluruh umat manusia. Artinya apa? Allah jauhkan dia dari rahmat, ya, tidak mendapatkan rahmat, tidak dikurangi sedikit pun siksaannya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yukhaffafu anhumul adzab, dan tidak dikurangi sedikit pun bagi mereka itu adab, walahum yundarun, dan tidak pula sedikit pun diberi bagi mereka itu tangguh untuk menerima adab. Ini kalau orang kafir. Makanya Masya Allah, ketika kita ini diberi hidayah Islam itu satu nikmat yang luar biasa. Karena apa? Walaupun kita ini mati, kita masih bisa mendapatkan kebaikan, bisa dari diri kita, atau bisa kita mendapatkan kebaikan dari usaha orang lain. Ya, jadi kita ingatkan. Ya, jadi kalau orang mukmin bisa mendapatkan kebaikan dari dirinya. Pertama, ya, ini didasarkan kepada hadis Nabi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin, aw ilmin yantafi'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Ini dari usahanya. Yang artinya Rasulullah telah bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, amal usahanya untuk melakukan kebaikan, kecuali 3 perkara yang senantiasa mengalir, ya, sampai kepada dirinya. Yang pertama sedekah jariyah, atau yang kedua ilmu yang bermanfaat baginya, dan yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Darimi, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Hibban. Ini jadi orang mati itu bisa mendapatkan kebaikan kalau orang Islam dari hasil usahanya. Atau yang kedua, orang Islam itu bisa mendapatkan kebaikan dari usaha orang lain. Ya, jadi kita ini insya Allah kalaupun kita mati ini, kita ibaratnya mungkin kalau kita ini disiksa itu bisa diringankan karena usaha orang lain. Apa diantaranya? Yang pertama adalah doa dari saudara-saudara kita agar kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa sebagaimana para salaf dan khalaf itu beliau senantiasa mendoakan orang-orang yang mati dan memohonkan rahmat untuk mereka. Jadi para salaf dan khalaf itu tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia. Jadi kalau kita juga sama, Pak. Saya sampaikan, kita ini kan sudah banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi coba kita sering ketika kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, khususan siapa kita jarang banyak. Kita coba kita doakan mereka.
supaya kita teringat dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ya. Jadi di antara doa, ya, jadi kebaikan yang bisa diterima oleh mayit, orang yang mati dari jalan orang lain adalah doanya saudaranya atas orang yang telah meninggal. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau juga sama, tolong kita juga sebut Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya, kita doakan saudara kita. Atau ketika kita itu nyolatkan dia, ketika kita kadang mendoakan dia tadi. Jadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya ya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa bil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adabinan. Ini doa kita untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Jadi setiap kali kita mendoakan, ini pada dasarnya ini akan mampu meringankan saudara kita yang telah meninggal dunia. Tolong ini yang pertama, ya. Jadi doa hadiah kita untuk orang meninggal dengan cara mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah, ya, memudahkan urusannya. Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Itu terus senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Ini hadiah kita kepada mereka. Atau yang kedua, bisa juga hadiah kita ini berupa sedekah yang secara khusus itu kita niatkan untuk orang meninggal. Itu bisa sampai itu insya Allah, ya, sampai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad, an Abi Hurairah anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fahal yughfaru anhu an atasaddaqa anhu qala na'am. Dari Abu Hurairah ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bapakku itu telah meninggal dan dia meninggalkan harta dan tidak pernah berwasiat apa-apa. Apakah kalau saya bersedekah, saya niatkan untuk bapakku, itu bisa menjadi kafarat penebus dosa-dosanya? Qala, iya, bisa. Ini kalau anak. Kalau orang lain bisa nggak bisa? Orang lain juga bisa. Ya, mungkin kita sedekah apa kita niatkan untuk teman kita, bisa, nggak apa-apa. Ini para ulama mengatakan boleh. Jadi sedekah yang diniatkan untuk orang yang telah meninggal, bisa. Itu seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa, ya. Jadi umpamanya orang tua kita sebelum meninggal itu punya hutang puasa wajib, boleh walinya mengkodok nyaurke puasa orang tua, boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah,
inna ummi matat wa alayya shawmu syahrin afa aqdihi anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu ayyukta. Yang artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada beliau, datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai kewajiban hutang puasa. Meninggal sedang dia masih punya hutang puasa. Ya. Apakah aku boleh menunaikannya, mengqadokkannya, niat menyaurkannya? Beliau berkata iya. Beliau melanjutkan, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi boleh seorang anak mengqadok nyaur hutang puasa orang tuanya. Berarti boleh juga orang lain, jadi sudah boleh, nggak apa-apa menyaurkan. Itu seperti itu. Kemudian yang C, bisa juga haji, meniatkan haji untuk orang tuanya, atau bisa jadi adalah meniatkan haji untuk saudara juga nggak apa-apa, boleh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Nasai dari Min Ahmad, dinyatakan di sana an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainatin ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja walam tahuj hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'aita law kana ala ummika daynun akunta qadiyatan ubdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Yang artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, bahwa ada seorang wanita dari suku Juhainah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, punya niat untuk menunaikan haji, namun belum sempat menunaikan haji hingga beliau meninggal dunia. Apakah aku boleh menghajikannya? Ya. Maka beliau menjawab, tunaikanlah haji untuknya. Ya, bagaimana pendapatmu jika ibu mempunyai hutang? Apakah kamu wajib membayarkannya? Maka bayarkanlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih patut untuk dibayar. Jadi ya, termasuk ketika orang tua kita ini punya nadar haji, ataupun walaupun dia tidak punya nadar, boleh. Walaupun orang tua nggak punya niat haji, kalau umpamanya kita ini anaknya mampu, boleh kita haji, kita niatkan untuk orang tua kita, boleh, itu boleh. Ya. Kemudian ya, sholat, ya, jadi kita meniatkan sholat sebagai tanda birrul walidain, boleh, bisa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, anna rasulan qala ya Rasulullah innahu kana li abawani abaruhumma fi hali hayatihima fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna minal birra ba'dal mauti an tusalliya lahuma ma'a sholatika wa antasumma lahuma ma'a siyamika. Yang artinya telah datang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni bahwa ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya dua orang tua di mana semasa hidup kami senantiasa berbakti kepada keduanya. Ya. Semasa hidup kami senantiasa berbakti kepadanya. Lalu bagaimana kami berbuat kepadanya setelah mereka berdua meninggal dunia? Apa yang bisa kita lakukan?
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian tanda berbuat baik kepada orang tua setelah kematian keduanya adalah jadikanlah niat sholatmu juga untuk berbakti kepada kedua orang tuamu, dan jadikanlah niat puasamu juga sebagai tanda berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bisa, Pak. Ya, ini bisa kita niatkan. Jadi sholat satu sisi kita jadikan sebagai sarana untuk menggugurkan kewajiban kita, tapi bisa juga kita niatkan sebagai tanda birrul walidain. Itu bisa. Ya, ini kaitannya tentang amalan-amalan yang bisa sampai kepada mayit yang dilakukan oleh orang lain. Atau bisa juga kita membaca Al-Quran, kita niatkan untuk ya orang tua kita atau untuk saudara kita, atau membaca Al-Quran kita perdengarkan untuk saudara kita. Sekali lagi ya, bisa kita dari sini kita niatkan habis membaca Al-Quran kita niatkan untuk saudara kita, atau membaca Al-Quran dengan cara diperdengarkan kepada saudara kita yang telah meninggal. Jadi umpamanya ada saudara kita meninggal belum dikubur, daripada diputer kaset, ini sudah gantian kita apa? Tadi dia mendengar, dia bisa mendapatkan kebaikan. Atau bisa jadi kalau kemarin pembahasannya datang ke kuburan, kemudian kita bacakan Al-Quran dekat kubur, ya bisa. Dasarnya mana? Ya, dasarnya adalah ya, yang pertama adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sebelum dia meninggal, dia sudah berpesan, tolong kalau saya nanti mati dan saya telah dikubur, tolong bacakan di dekat telingaku awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Ya, itu begitu. Begitu juga Ibnu Amru, anaknya Amru bin As, beliau mengatakan anau wa an Ibnu Amru anau kana yustahabu idadu final mayyit ayyakroa inda ra'sihi bi fatihati suratil Baqarah wa khotimatiha, rawahu al-Alqai. Dari Abdullah bin Amru bahwa dia menganjurkan jika mayit dikuburkan hendaknya dibacakan pembuka surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Boleh. Jadi ini bisa melakukan ya. Jadi bisa bahasanya kita itu kirim, bisa juga kalau kita berkeyakinan nggak sampai, ya sudah kita perdengarkan. Kenapa? Para ulama salaf sepakat mayit itu mendengar. Saya sampaikan ya, mayit itu mendengar. Itu begitu, makanya mereka mengambil langkah itu. Ya, makanya karena mayit itu mendengar, maka para salaf itu biasa datang ke kuburan bergantian membaca Al-Quran. Sampai salmi para sahabat, sebagaimana pernyataan Imam Asy-Syi'bi. Siapa itu Imam Syi'bi? Imam Asy-Syi'bi ini termasuk ulamanya tabi'in, ya, muridnya sahabat. Imam Suyuti pernah mengatakan Imam Asy-Syi'bi ini konon bertemu sahabat itu 500 sampai 700 orang. Imam Asy-Syi'bi mengatakan karanatil ansor idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Ini sahabat ya. Jadi dia Imam Syafi'i hanya menyampaikan apa yang pernah ia lihat dari para sahabat. Apa katanya? Ya. Imam Asy-Syi'bi berkata, jika ada seseorang yang meninggal dunia dari kalangan orang-orang Ansor, maka bergantian mereka membacakan Al-Quran di samping kuburannya. Artinya apa?
di sini yang nggak boleh itu berdoa kepada mayit. Tahu berdoa? Minta karo wong mati. Tapi kalau mendoakan boleh. Kalau minta berdoa kepada mayit syirik. Tapi kalau mendoakan boleh. Di antara tadi, ya. Jadi ini dilakukan oleh orang-orang Ansor, para sahabat. Ya, jadi kalau ada di antara mereka meninggal, kemudian mereka bergantian datang ke kuburan membacakan Al-Quran. Itu seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khalal. Ya, makanya bahkan Imam Syafi'i sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Al-Khalal berkata, Al-Hasan bin Sobah Az-Za'farani yaqul sa'altu Syafi'i anil qira'ah indal qabri faqala la ba'sa bi. Al-Hasan bin As-Sobah Az-Za'farani berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Al-Quran di sisi kubur. Baca di sisi kubur. Maka beliau menjawab, tidak apa-apa. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Ya, makanya konfidin arsadakumullah. Dan termasuk juga sebetulnya malah lebih bagus itu kalau kita itu membaca Al-Quran atau kirim itu jangan surat Yasin. Apa? Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk kalau yang bisa ya. Jangan surat Yasin ya. Surat Karena apa? Surat Al-Mulk itu fungsinya ya yunjiyahu an adzabil qabri atau yang ma'uhu. Faidah daripada surat Al-Mulk itu mampu mencegah mayit dari siksa kubur atau menyelamatkan mayit dari siksa kubur. Jadi cuma surat Yasin. Jadi kalau kita ingin membacakan, ngirim, malah surat Al-Mulk aja. Karena apa? Ada nas hadis yang bersumber dari Imam Tirmidzi, dinyatakan di sana an Ibnu Abbasin qala daraba ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabri wa la yasibu annahu qabrun fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakalladzi biyadil mulku hatta khatamaha fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni darabtu khaba'i ala qabri wa ana la ansibu annahu qabrun fa idza fi insanun yaqra'u surata tabarakal mulk hatta khatamaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabri. Dulu Pak, jadi kalau kita punya orang-orang tua, kalau perlu kita ini hafal surat Al-Mulk, atau saudara kita meninggal hafal surat Al-Mulk, kita kirimkan, kita baca, kita niatkan untuk saudara kita. Ini berdengan. Artinya apa? Dari Ibnu Abbas dia berkata, sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu saat ketika dalam perjalanan, kemudian dalam perjalanan di malam hari, kemudian dia istirahat, nggak sengaja itu istirahat itu membuat kemah, dan nggak sengaja kemahnya itu ia berdirikan di atas kubur, kemudian apa? Kemudian di antara orang-orang itu di malam hari itu ada yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Lalu pagi harinya ada seorang sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi malam kami rombongan itu nggak sengaja mendirikan kemah di atas kuburan, dan di antara kami itu ada yang semalam itu membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiyal mani'atu, dia surat Al-Mulk itu mani'ah, pencegah dari azab kubur sebelum datang, atau
yunjiyahu, menyelamatkan dia dari siksa kubur. Jadi malah yang iso ada saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, janganlah dibaca surat Yasin, tapi surat Al-Mulk, ya, kita niatkan, ya. Nah, ini ikhwanifidin arsadakumullah. Dan sekali lagi, apakah ini sampai, apakah ini bisa menyelamatkan? Sekali lagi ini kita akan angkat kisah. Jadi kalau kita katakan perjalanan religius, ya, jadi ada Abu Bakar Al-Tursi itu menukil, putra dari anak perempuan Abu Nasr At-Tamr berkata, ada seorang yang datang ke makam ibunya pada hari Jumat dan membaca surat Yasin. Pada hari lainnya ia membaca surat Yasin. Jadi ke situ membaca, kemudian berikutnya membaca surat Yasin, dan sering tiap tanggupan membaca surat Yasin. Kemudian apa? Ya. Kemudian pada hari yang lainnya dia membaca surat Yasin. Selesai membaca surat Yasin, dia berkata, ya Allah, jika apa yang aku baca ini berpahala, maka aku niatkan untuk seluruh penduduk kubur. Loh gitu ya. Dia habis baca bilang begitu. Ya. Maka pada hari Jumat berikutnya datanglah seorang perempuan lalu berkata, apakah engkau Fulan bin Fulana? Ya. Perempuan itu berkata, sesungguhnya aku punya anak perempuan yang sudah meninggal, dan aku melihat dalam mimpiku ia sedang duduk di atas makamnya. Dan lalu aku bertanya, apa yang menyebabkan kamu duduk di atas makammu? Ia menjawab, sesungguhnya Fulan bin Fulana datang ke makam ibunya lalu membaca surat Yasin dan dihadiahkan untuk seluruh penduduk kubur. Ya. Maka kami merasakan kenikmatan itu, kami diampuni dan yang lainnya pun diampuni. Jadi ini kisah, ya, yang dinukil oleh Ibnu Abi Dunya, muridnya Imam Bukhari, gurunya Imam Abu Dawud. Jadi monggo, ya, jadi ini sing percaya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa. Tetapi ini yang menukil adalah ulama ahli hadis seperti itu. Nah ini ikhwanifidin arsadakumullah, kaitannya tentang amalan-amalan yang datang dari orang lain yang bisa bermanfaat untuk mayit. Nah ini yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi karena saya sampaikan, saya ulangi, banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ya maka tolong, ya, jangan lupakan mereka, sertakanlah dalam doamu, doakanlah mereka. Ketika kita berdoa, tolong doakan juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Sebut nama mereka satu persatu kalau kita masih ingat. Kenapa? Doa kita ini sungguh bermanfaat untuk mereka, karena tidak ada yang mendoakan mereka kecuali dari kawannya yang paling dekat. Kalau orang lain itu mendoakan itu kalau kita minta, kan begitu. Maka tolong jangan sampai kita diminta baru mendoakan, tapi tolong sebagai wujud, ya, rahmat kita, kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal, maka doakan mereka, sertakan ya, mereka dalam doa-doa kita. Demikian qanifidin arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.